telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lulus. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Artinya dia itu ikut seleksi di P3K 2024 tetapi dia tidak dapat formasi sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, Bapak Ibu, dua kategori yang lolos sebagai P3K paruh waktu tahun 2025. Nah, sahabat hebat semuanya dimanapun Anda berada, dalam rangka penataan ASN di Indonesia, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2025 mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, seperti apa kedudukannya, seperti apa syarat-syaratnya, dan siapa yang termasuk dalam P3K paruh waktu. Inilah dua kategori yang bisa masuk P3K paruh waktu. Nah, dalam keputusan Menpan RB RI nomor 16 tahun 2025 ini dijelaskan tentang P3K paruh waktu. Nah, sahabat, di dalam beberapa keputusannya di nomor 2 dikatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah beberapa tujuan ya dari pengadaan P3K paruh waktu itu sendiri. Nah, sahabat, berarti sampai saat ini pemerintah memperhatikan P3K atau honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian selanjutnya pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tenaga kesehatan. Yang ketiga, tenaga teknis. Yang keempat, pengelola umum operasional. Kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, dengan demikian masih banyak peluang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk bisa lolos di pengadaan P3K paruh waktu tahun 2025 ini. Nah, sedangkan pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Nah, jangan lupa bahwa P3 paruh waktu ini diberlakukan sahabat dari hasil seleksi ASN di tahun 2025. Seperti apa? Nah, begini skemanya. Jadi, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang telah mendaftar atau terdaftar di pangkalan data di database, ya, di database pegawai non-ASN BKN. Ketentuannya adalah sebagai berikut ya. Jadi jangan ragu bagi sahabat yang pada ketentuan ini untuk bisa lolos menjadi P3K paruh waktu, yakni
telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi dia tidak lulus. Nah, inilah dua kategori Bapak Ibu, saudara-saudara yang kemungkinan besar bisa lulus dan lolos menjadi P3K paruh waktu tahun ini. Yang pertama, Pak Guru PD sekali lagi, yaitu telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lulus. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Artinya dia itu ikut seleksi di P3K 2024 tetapi dia tidak dapat formasi sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu dua kategori yang bisa lolos nanti menjadi P3K paruh waktu. Kemudian status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi nanti akan diberikan NIP P3K, kemudian nomor identitas pegawai ASN. Nah, ini penting Bapak Ibu, walaupun dia P3K paruh waktu, tetapi tetap diberi nomor induk P3K dan atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, silakan unduh surat keputusan ini di bawah deskripsi judul ini, di link deskripsi, Bapak Ibu tinggal klik kemudian bisa mengunduhnya. Demikian dari Pak Guru Pedia, terima kasih sudah bersama Pak Guru Pedia, subscribe, like, and share, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.